Berdiri. Aturan salam jari umat. Om Swastiastu. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Yang kelompok ini bisa ke sini dulu ya. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah mandi ke sekolah? Sudah. Ini nggak mandi belum. Kalian sudah tidur nyenyak? Belum. Ya, jadi sekarang bisa ikut pelajaran dengan baik ya. Bisa. Sudah tidur nyenyak, sudah tidur cukup, berarti nanti tidak boleh ngantuk. Ya, Saya nggak tidur kan. kamu nggak tidur? Ada saking. Insong. Ada siang. Siangnya? Saya biasanya siangnya tidur. Siangnya berapa jam tidur? Apa jam? Mati suri. Kayak kelelawar ya, siangnya dipakai tidur. Ya, anak-anak sekarang pelajaran apa? Kimia. Nah, sudah bawa buku kimia? Siapa yang nggak bawa? Iya. Bawa HP? Nah, kalau sudah bawa HP rasanya aman ya apa? Semua Iya. sesuatu ada di HP ya. Nggak bawa dompet pun anak-anak nggak paling ya, nggak Iya. panik ya. Sudah ada m-banking, semuanya sudah ada di HP. Iya. Nah, sebelum kita belajar, coba dicek dulu kebersihannya di bawah meja. Apa ada sampah? Nah. Ya, anak-anak sekarang belajarnya di lab kimia, jadi suasananya agak beda sama di kelas ya. Kalau di kelas kan luas ya, duduknya sendiri-sendiri. Kalau sekarang anak-anak bergrup. Sekarang anak-anak karena kerjanya di lab, belajarnya di lab, jadi kita hati-hati ya, karena ada banyak bahan kimia yang berbahaya, kemudian ada alat-alat kimia yang sebagian besar terbuat dari kaca ya. Jadi semuanya rentan untuk pecah. Makanya anak-anak harus tertib bekerja maupun belajar di lab. Ya, karena sudah siap lingkungan belajarnya, saya tanya untuk kehadiran, apa ada yang tak hadir hari ini? Ada. Siapa? Uma, Dira, sakit. Uma, izin, Dira Iya. sakit. Sekretaris apa sudah di absen? Sudah. Sudah ada surat? Sudah. Ya. Sudah aman. Ya. Ya anak-anak, ada yang sudah belajar kemarin? Sudah. Pokok ini Iya. tahu apa materinya sekarang? Iya. Pernah dengar? Pernah. Nah, kalau pernah, silakan aja. Ya. Nah, kelompok ini bisa balik terlalu tinggi dari sininya. Ya. Ya, anak-anak bisa amati gambar ini ya. Gambar yang paling kiri gambar apa? Kembali. Api. Kemudian sebelahnya Apel. Wow. Sebelahnya lagi? Sebelahnya lagi? Besi. Nah, apa yang bisa kalian amati dari gambar itu? Perubahan reaksi. Kembang api bagaimana? Sangat cepat. Perubahannya. Perubahannya. Perubahannya menjadi apa? Jadi kembang api. Jadi apa? Kalau kembang api cepat ya. Meledak. Kalau yang di sebelahnya apa? Kira-kira butuh berapa hari dia jadi? 3 hari ya. Satu minggu. Beda-beda ya. Kalau di sampingnya emas? Mas, Tidak. Kalau di sampingnya lagi? sangat aman. Sangat aman. Berarti dari jawaban kalian sebenarnya gambar-gambar ini isinya tentang
Perubahannya, kecepatan perubahan. Kecepatan perubahannya. Kecepatan suatu zat dalam Berubah. berubah begitu. Ya, kalau di kimia namanya kecepatan atau laju reaksi. Nah, berarti anak-anak sudah familiar sebenarnya dalam lingkungan sehari-hari ya, kehidupan kalian sudah pernah mengamati. Bahkan mungkin ada yang beberapa sudah melakukan investigasi ya, lalu penasaran sampai percobaan sendiri mungkin ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tahu dulu pemahaman awal anak-anak tentang materi yang akan kita bahas sekarang, tentang laju reaksi. Saya mau memberikan tes awal ya, pre-test namanya, supaya saya ada gambaran bagaimana konsep kalian, sehingga saya bisa menentukan langkah pembelajaran selanjutnya. Ya, saya tadi sudah kirimkan di grup WhatsApp kalian, sudah ada link Google Form itu untuk pretest hari ini. Silakan dulu dikerjakan, ada 5 soal objektif. 3 menit cukup? Cukup. Ya, silakan dikerjakan. Buka WA-nya. Ya, itu. Jangan dulu ada yang mau buka Google atau buku ya. Coba-coba berhadiah dulu. Ya, anak-anak, bagaimana? Apa sudah selesai? Sudah disubmit? Sudah. Kelompok ini sudah disubmit? Sudah. Ya, berarti kita bisa lanjut ya. Bagaimana tesnya? Gampang? Gampang susah. Susahnya di mana? Jawabannya. Susahnya jawabannya, soalnya gampang, jawabannya susah. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, untuk reaksi kimia, bagaimana menghitung kecepatan reaksinya? Ada yang tahu? Saya. Kenapa di sini saja? Kelompok ini bagaimana? Bagaimana cara menghitung kecepatan reaksi kalau di kimia? Nah, saya sediakan coba reaksi kimianya di show. Ya, seperti itu. Iya. Ada yang mau dulu membaca bagaimana itu maksud dari reaksinya? Bagaimana? Apa maksudnya? Ya, ada coba. Baik, terima kasih. Jadi menurut reaksi itu saya bisa baca ketika suatu zat A berwujud gas bereaksi dengan zat B itu juga berwujud gas akan menjadi zat C ditambah dengan zat D yang sama juga dalam berwujud gas. Terima kasih. Ya, bagus ya. Sebelum saya klarifikasi, ada yang mau menambahkan atau menguatkan? Sama semuanya? Sama? Sama. Ya, pada dasarnya yang dibilang Rada sudah benar. Cuma tadi pada saat membaca di sebelah kanan ya, ada masih keliru sedikit kalimatnya, kata-katanya. Jadi reaksinya adalah zat A dalam wujud gas ya. G itu adalah wujud zat gas. Tanda tambah di kiri reaksi, di kiri tanda panah reaksi dibaca bereaksi dengan zat B dalam wujud gas. Tanda panah dibaca menjadi atau menghasilkan zat C dalam wujud gas ya, dan Zat D D dalam wujud wujud gas. Jadi tanda panah yang di tanda panah itu dibaca dan
lipat tambah. Ya. Beda dengan di matematika. Nah, dalam reaksi kimia ini yang mana disebut dengan zat-zat yang bereaksi atau bereaksi? Zat A dan B. Ya, A dan B. Zat hasil reaksinya yang mana? C dan dan D. Kira-kira sama nggak dalam menghitung kecepatan reaksinya? Sama? Ada prinsipnya bagaimana? Kalau pereaksi itu setelah bereaksi jumlahnya berkurang apa bertambah? Berkurang. Nah, kalau produk atau hasil reaksi Bertambah. Ya, jadi dalam menghitung kecepatan reaksi seperti ini prinsipnya ya, berkurangnya. Nah, kurung siku itu dibaca apa? Konsentrasi. Kurung siku itu dibaca apa? Iya, konsentrasi ya. Konsentrasi zat dalam satuan waktu. Apa satuan konsentrasi? Molar. Itu konsentrasi dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan kepekatan zat. Yang caranya mencari adalah jumlah molnya per volume larutannya. Nah, simbolnya bisa dibuat dengan kurung siku. Ya, jadi dalam menghitung lajunya, laju zat A, zat B, berarti kita membaginya perubahan konsentrasinya dengan satuan waktunya ya, berapa waktu yang dihabiskan. Zat C dan D juga demikian, cuma dia akan jumlahnya bertambah. Ya. Silakan Ines. Ya, jadi ini kalian nanti bisa rumuskan sendiri ya, bagaimana persamaan matematikanya jika sudah masuk di rumus selanjutnya. Ya, kita skip. Nah, kalau kalian kalau kita amati secara mikroskopis sampai bagian yang tidak bisa teramati oleh mata telanjang ya, kira-kira apa yang terjadi antara partikel-partikel gula, air, teh seperti itu? Ada yang tahu? Menyatu, Bercampur. Gulanya bertumbukan. kenapa? Gulanya bertumbukan di atas gelas. Gulanya bertumbukan dengan gelasnya Enggak sama gula-gula yang lain. sama gula-gula yang lain. Ya. Sama air tak bertumbukan? Iya. Sama teh? Iya. Iya. Yang untuk menjawab itu kita simak dulu ilustrasinya ini ya. Ya. Ini sebenarnya gambar apa? Gambar apa? Mobil. Ceritanya bapak-bapak ini mau ke puncak ya. Tapi bensinnya habis ceritanya. Terus ya mogok tengah jalan. Nah, bagaimana cara bapak ini agar setidaknya mobilnya itu bisa nyampe di puncak aja dulu, belum ke tempat peristirahatan. Jalan. Terus didorong. Nah, pada saat kegiatan pendorongan itu kira-kira terjadi apa antara tangan penolong sama mobilnya? Jadi apa? Saling bertumbukan. Ya kalau nggak bertumbukan, gimana bisa bergerak mobilnya? Nah, jadi kita anggap ya, pasti bapak ini kan perlu banyak orang ya, banyak orang untuk menolongnya karena mobil itu berat. Nah, orang-orangnya itu kita anggap juga dengan partikel bereaksi, mobilnya juga kita anggap dengan partikel bereaksi, itu harus saling bertumbukan ya agar bisa mencapai puncaknya. Jadi puncaknya itu merupakan, kalau di kimia namanya energi aktivasi. Bagus sekali ya. Nah, energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh reaksi dalam bereaksi membentuk hasil reaksi. Itulah yang namanya energi aktivasi.
Energi aktivasi ini dibahas dalam next slide-nya adalah nih teori tumbukan namanya ya. Ya, jadi teori tumbukan ini membahas tentang bagaimana partikel-partikel bereaksi secara mikroskopis bereaksi itu ya, saat bereaksi apa yang terjadi supaya dapat menghasilkan reaksi. Jadi tumbukan seperti apa yang bisa menghasilkan reaksi? Ya, Tidak terlalu keras. tumbukan ya. Iya. Ya, sebutannya tumbukan yang apa itu? Efektif. Iya, tumbukan efektif atau tumbukan yang sempurna. Nah, bagaimana itu tumbukan yang sempurna? Ya, jadi perhatian dulu bagaimana terjadinya tumbukan efektif. Ini ada animasi, silakan kalian perhatikan dulu bagaimana saya tumbukan efektif. Nah, yang pertama, the molecules of reactant collide each other but not in the correct orientation. Artinya adalah molekul-molekul reaktan dia bertumbukan satu sama lain tetapi tidak dalam arah yang tepat. Bisa diplay. Nah, harusnya yang bertumbukan antara warna apa dan apa? Putih dan merah. Putih dan merah. Ternyata dia bertumbukan antara merah dan merah. Berarti arahnya salah. Seperti itu. Coba kita perhatikan yang kedua. The molecules of reactant collide each other in the correct orientations, but the kinetic energy is insufficient to collide. Artinya adalah molekul dari reaktan itu dia bertumbukan pada arah yang benar, tapi energi kinetiknya masih kurang. Ya, lambat ya. Dia sudah benar menumbuk yang hitam, yang merah, putihnya, tapi dia terlalu lemah gayanya, energinya. Seperti itu. Dah? Nah, yang ketiga, the molecules of reactant collide each other in the correct orientations and the sufficient kinetic energy. Jadi dia arahnya tepat dan energinya juga cukup. Sehingga kalau sudah benar arahnya ya, sudah benar arahnya dan energinya sudah cukup, berarti partikel-partikel bereaksi ikatan yang lama ya, ikatan yang lama sudah mampu di break, sudah mampu diputus, dipecah, menjadilah ikatan yang baru. Itulah namanya produk atau hasil reaksi. Bisa dipahami? Seperti itu teori tumbukan. Kita kembali ke penayangan PowerPoint tadi. Coba di next. Ya, tadi kan anak-anak sudah bisa menjawab ya, apa itu energi aktivasi. Nah, sekarang kita yang ketiga. Bagaimana caranya agar dapat meningkatkan terjadinya tumbukan efektif atau tumbukan yang sempurna, sehingga partikel bereaksi mampu dia dengan mudah melewati EA-nya. Anggaplah EA-nya segini. Bagaimana caranya dia bisa dengan mudah mencapai EA-nya? Memberikan katalis. Memberikan katalis. Ada yang punya pendapat lagi? Beri katalis reaksinya. Terus Menambah konsentrasi. menambah konsentrasi. Kemudian Memperluas permukaan. memperluas permukaan. Suhu. Menaikkan suhu. Ya, menaikkan suhu. Jadi cara-cara yang demikian bisa membantu partikel bereaksi ya, agar mudah terdorong dia sampai di puncak kayak ilustrasi mobil bobot tadi. Iya. Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Ya, jadi intinya tujuan kalian belajar hari ini adalah anak-anak bisa menjelaskan bagaimana pengaruh faktor-faktor yang mengadili reaksi dengan teori tumbukan ya, melalui model pembelajaran problem based learning. Ada yang tahu apa itu problem based learning?
Ya, belajar berbasis masalah. Jadi anak-anak menyelesaikan masalah yang diberikan. Masalah itu dekat dengan kehidupan kalian dengan menggunakan konsep-konsep kimia. Apa manfaat kalian belajar hari ini? Kalau diciutkan lagi ya, misalnya saya pergi ke mana misalnya? Ke Indomaret misalnya ya. Ke Indomaret. Baru masuk ke Indomaret itu dingin nggak? Dingin. Enak kan nasi di Indomaret? Enak. Ya, pakai adem. Terus anak-anak tahu kenapa? Pas misalnya anak-anak belanja buah misalnya di Indomaret itu lebih segar. Baru anak-anak pergi ke pasar tradisional misalnya, loh kok jadi keriput-keriput, tadi Indomaret kan segar-segar buahnya. Nah itu, berarti itu sudah kalian bisa menjawab kenapa ada buahnya yang segar, ada yang keriput. Penempatannya. Iya, suhu penyimpanannya ya di Indomaret kan bagus AC-nya. Kalau di pasar tradisional kan AC tradisional juga ya dipakai seperti itu. Itulah manfaat anak-anak belajar sekarang, bisa menjawab rasa penasaran kalian dengan ilmu atau konsep yang sudah kalian miliki. Bisa? Bisa. Ya, saya harap anak-anak bisa termotivasi dari belajar hari ini ya, supaya tidak sekedar mengingat, menghafal seperti itu. Ya, kita bisa lanjut. Ya, setelah anak-anak mengetahui manfaat, berarti kita bisa memulai pelajaran intinya sekarang. Nah, ini saya arahkan anak-anak dulu terhadap permasalahan ya. Saya kira ini masalahnya sudah pernah kalian temui, dekat dengan kehidupan kalian. Ini gambar apa? Tan, ya. T. Nah, kalau kita di Bali kan pelengkap jajan di Banjarnya kan ada tape-nya kan? Nah, kalau tape biasanya dibuat dari apa saat galungan? Ayo, hari. Hari. Hah? Hari apa biasanya dibuat? hari apa? Hari raya. Soalnya apa? Penyebaran, penyajahan, penampakan yang mana? Penyajahan. Dari istilah kata dasarnya jaje ya, penyajahan. Penyajahan itu hari apa jatuhnya? Senin. Galungannya hari apa? Rebo. Berarti perlu pemasakan 2 hari cukup kan? Cukup. Iya. Ternyata dari gambar ini ya, ini tadi Ibu Made, silahkan di show. Nah, ini saya kasih wacana dulu anak-anak membaca. Coba dibaca. Iya, stop dulu. Saya minta Satria ya sebagai ketua OSIS yang baru. Ayo. Saya kasih dibuat dulu kamu baca. Silakan dengan suara yang keras. Berdiri. Berdiri. Terdiri ya? Iya. Jadi, aku kelihatan nggak? Bisa. Aku kelihatan nggak? Aku. Aku siapa? Udah. Menjelang Hari Raya Galungan di hari Senin, yaitu penyajahan Galungan, Ibu Made sangat sibuk untuk membuat dan banget, termasuk membuat tape ketan. Ibu Made mulai membuat tape di hari Senin pagi karena terlalu banyak kesibukan dan masih ada banyak lagi aktivitas lainnya. Ibu Made memutuskan untuk tidak melihat resep pembuatan tape ketan, walaupun ini kali pertama ia membuatnya. Nah, saat hari Rabu, di mana hari besar Galungan sudah tiba, Ibu Made membuka kemasan tapenya untuk diaturkan. Lalu ia sangat terkejut karena mendapati hasil tapenya yang masih keras, tidak berair dan tidak beralkohol, serta tidak manis. Ternyata ia baru teringat karena keterbatasan bahan dalam pembuatan tape kemarin, Ibu Made hanya menambahkan sedikit gula. Namun gula yang digunakan adalah gula batu tanpa dihancurkan terlebih dahulu. Selain itu, ragi yang ditambahkan Ibu Made adalah ragi yang sudah rusak karena sudah lama tidak terpakai lagi. Dan adonannya pun
malah langsung ditempatkan dalam kulkas. Ibu Made merasa sangat kecewa karena akibat terlalu sibuk mempersiapkan Hari Raya Galungan sampai ia gagal total dalam membuat tape ketan. Dari wacana di atas, dapatkah kalian menyelidiki apa sebab atau masalah dari kegagalan Ibu Made? Serta dapatkah kalian mengajukan solusi agar Ibu Made dapat membuat tape ketan yang lebih baik di Hari Raya Galungan berikutnya? Ya, bagus sekali Satria. Suaranya menggema ya, membahana. Nah, jadi sudah menyimak semuanya anak-anak kan? Ya. Masalahnya dari pembuatan tapenya Ibu Made apa saja? Penggunaan Bagi yang besar. Dicoba dalam kulkas. Terus yang gulanya sedikit. Itulah menyebabkan tapenya menjadi Gagal total. Nah, sekarang anak-anak next. Ya, saya aja anak-anak menyelidiki ya. Apa sih sebabnya kalau kita menggunakan konsep kimia, apa sih sebabnya itu kok bisa terjadi kegagalan itu? Nah, ini gambar dari Orang yang berdiskusi. ya, orang yang berdiskusi dalam kelompok. Nah, maksudnya di sini sekarang anak-anak adalah bekerja dalam kelompok. Sudah membentuk kelompok? Sudah. Jadi teman sebelumnya ya. Jadi di sana sudah ada kelompok 1, 2, 3, 4. Sekarang anak-anak organisasi belajarnya ngapain? Ya, adalah melakukan penyelidikan secara individu maupun kelompok. Ya. Kalian selidiki permasalahan dari Ibu Made tadi dengan alat dan bahan kimia yang sudah disediakan di sini. Nah, anak-anak sekarang mulai penyelidikannya. Tiap kelompok mengambil 2 gelas kimia sama 1 kaca aloji yang sudah terisi vitamin magnesium. Di depan itu sudah ada larutan stoknya, ada HCl ya, baca identitasnya jangan ditukar. Tempatnya ada yang 0,1 molar, 0,2 molar, sama gelas ukur sama pipet tetes jangan ditukar-tukar ya. Seperti itu. Sekarang saya gantikan ini LKPD. Anak-anak nanti bekerja di LKPD ini. Ini bisa dibuka hasilnya supaya semua terdistribusi kerjanya ya. Diskusikan dengan baik. Isi dulu nama anggotanya. Silakan anak-anak mulai berinvestigasi, mulai melakukan penyelidikan. Ada yang membuat laporan, ada yang melakukan penyelidikan. Oke, silakan bekerja. Ini kok belum ada ngambil HCl? Itu tangannya ya. Anak-anak sudah dilengkapi dari sekolah ada sarung tangan. Kapan lama mencapai 40 mili, ini langsung. Biasanya lagunya Bu nggak pakai suara kan? Bukan juga. Baik kan? Mana tuh? Oke, berapa diambil? Biasanya berapa Bu? Baca nggak cara kerjanya? Siapa ngambilnya?
ACL apa? Ini acara apa yang kamu ambil? Sama mengolah. Baca petunjuk praktikum biar nggak salah. Kelompok ini apa dikerjain? Cuma waktunya dan berarti yang konen. Semuanya semua. Jadi teruskan jangan kita menunjuk sama yang kecil-kecil. Waktunya sampai jadi stop dah. Kalau yang di satu kalau dari 2 stop dah ya. Apa din? Lagi jadi. Oke. Oke. Apa yang saya mau tulis? Semakin besar ukuran gula, Nggak ada sebelah itu kok kuat. Pasti nggak nyampe sebelah. Tidak buka HP cari alias stopwatch ini aku yang gede. Ingat. Kau udah dulu. 2, 3. Kalau yang Ini dah. Mana? Baru itu yang ini satu Sama juga 0,40 ini yang 0,2. Berapa yang belum ambil latihan? Gas permukaan, berarti ACL-nya sama konsentrasinya. Ya, 40 mili yang 0,2 molar. 0,2 molar ambil 2 gelas kimia. Dah, kalau yang di praktikum pengaruh konsentrasi kan lama mencapai 40 mili, dikurangi langsung. biasanya ada gini bu, nggak pakai sorongnya tuh. langsung banyak kan. Langsungnya pakai berapa diambil? Biasanya berapa? Baca nggak nih cara kerjanya? Sana di apa ngambil aja? 40 mili. ACL apa? Ini ACL apa yang kamu ambil? Berapa molar? Baca petunjuk praktikum biar nggak salah. Kelompok ini apa dikerjain? Balik aja. Beda-beda.
Lagi 40 nih. Kita mau bukan dulu. Di luarnya Kita Jepang. Ini untuk praktikum yang konsentrasi. Kita mau museum sih museum. Tapi Lihat. Sekarang 0,1 ya. Ya, 0,1 sama 0,2. Oh, berarti ini 0,2 sekarang. Isi label. Di sini ya, ingat. 0,1, 0,2, ambil 44 dulu. Nanti celupin yang sama. Ini tiup dulu jadi tiup dulu. Nanti kan bisa mana yuk. Tidak kesini. HCN sama Bu ya, tapi nol aja beda 0,1. Ya, presentasinya aja beda. Sama Bu ya, pasti pasti. Mulak, nyaku dulu. Kamu punya 0,2 juga? Sama. Ya sama aja. Iya, kan beda kan ya dia. Itu kan 0,2. Ini kan 0,2-nya nih. Ini 0,2. Sama juga ada putihnya. Sehebat apa sih di kelompok ini? Aku udah terdeteksi, udah tahu jawabannya. Anak-anak sudah selesai praktikum yang konsentrasi, sudah mengamati ya. Jadi kita sekarang bisa tayangkan animasi praktikum untuk
pengaruh suhu. Silakan yang masih berdiri duduk dulu ya. Yang masih berdiri duduk dulu. Pengaruh suhu. Ya, anak-anak, perhatian semua kelompok, kita lihat dulu penayangan simulasi praktikum ini animasi ya. Yang ini adalah pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Ya. Itu di start praktikumnya. Di sana ada Na2S2O3 yang suhunya berapa saja? Ada berapa suhunya? 20 dan 20 sama 50. Nah, cara kerja praktikum ini nanti kalau kita ada waktu untuk melakukannya, ini Na2S2O3 tahu apa nama senyawanya? Tidak. Na adalah natrium, S2O3 adalah Sulfit. Ya, Natrium empat. sulfat itu di sana ada kok bahannya ya berupa padatan. Nah, itu kita buat dalam wujud larutan ya, dipanaskan hingga suhu 50 derajat. Lagi satnya dibiarkan saja dalam suhu panas. Nah, itu kita reaksikan dengan HCl. HCl-nya tidak ikut dipanaskan ya, konsentrasinya itu sama ya. Halo, satu, dua, kita dulu. Nah, itu kita campur ya sampai tanda silang di bawahnya menghilang. Sudah kita tidak bisa lihat lagi tanda silangnya. Ya. Nah, karena kita sekarang bisa catat waktunya. Yang praktikum 1 menghabiskan berapa detik? Animasi kedepan ya. Yang paling kiri 7. Nah, itu yang kalian catat di data pengamatannya, di data PD-nya. Ya. Yang di sampingnya yang 50 derajat itu catat berapa detik? Berapa detik? Yang di kanan berapa detik itu? Kelihatan? Oh, 4. Nah, itu dicatat di data pengamatan. Sudah? Ya, baru anak-anak bisa lanjut ke dalam analisis datanya. Ini udah. Kita ke pengaruh katalis sekarang ya. Nah, Nanda lanjut judul praktikumnya dibuka ada yang pengaruh katalis. Katalis ya. Nah, praktikum katalis ini mana ya, kita sama-sama mengamati pengaruh katalis. Di sini ada, sebentar dulu, ada di riset ya, ada H2O2 ya. Nama senyawanya apa H2O2 tahu? H2O2. H2O2. Ya. Namanya adalah, kalau biasanya kan ada H2O, sekarang H2O2. Namanya adalah hidrogen, ya, hidrogen peroksida. Itulah yang mengalami reaksi penguraian namanya dia. Reaksi penguraiannya nanti kalian cari tahu bagaimana itu reaksinya. Nah, dalam reaksi penguraiannya itu supaya lebih cepat ini ada ditambahkan namanya FNO2. Nama senyawanya apa? FNO2. Iya, mangan 4 oksida. Itulah yang dicelupkan ke dalam hidrogen peroksida. 1 gelas kimianya itu tidak diisi apa-apa ya, hanya H2O saja. 1 gelas ini ditambahkan FNO2. Ya, dia sudah tahu. Ya, silakan yang mana? di play animasi praktikumnya. Berapa waktu yang dihabiskan? Kelas kimia 1 adalah 2
detik. Bisa dicatat ya untuk data anak-anak. 8 detik. Yang menggunakan MNO2 menghabiskan 4 detik. Catat? Sudah? Oke, kalau sudah, anak-anak bisa lanjut mengerjakan yang KPD-nya. Ambilin HP. Itu ya, ini sing dulu. Masih di sana. Sekarang Ini bahasa Jepangnya gimana? hasilnya ada sing dulu. Oh, cicing katalis. Yang bagaimana pengaruh terhadap baby. Ingat nggak bagaimana pengaruh? Ya, itu. Satu yuk data sepi. Saatnya terlalu maju terus itu nama alami Bisa. Diam dong. Banyak. Ya, kamu ngeri bulat. Ini yang MM itu ada. Yang ada akhirnya bingung ya. Bangsat kocok. Bisa ada akhir. Oh, ini. Kamera kau udah sinematik. Udah bergeser itu dari. Yang NNN isi MN. Yang 8 detik. Yang di sana 8 detik. Aduh. Kalian pernah di Anak-anak sinematik juga. yang MN-nya. Orgo. Yang MN-nya tadi dilamati gimana? Yang ditambah NN. Kapitalis. Ada gelembung. Oh, di NN ada gelembung. Cepat. Masuk sih. Yuening. Terapi dari lagu. Ini loh Pak kan lagunya lagu-lagu cinta dengan kimia cinta kimia gitu. Yuening, kimia Eni gitu. Satu pekerjaan jadi itu sih. Ada Dinda. Ada di Dinda. Oh, yang gini. Dinda di depan tuh lagi. Berapa menit tuh? Ini udah 11 belum? Semua masuk ya. Semua kemarin ini. Lihat yang chatnya. Udah dong. Mana data chat. Oh, Pak Enzo. Banyak.
Saya ngomong iya enggak. Lắm tersalah. Zaman kuda. Situ atau belum? Baru belum Ada pamit ya. Tinggal waktunya yang ini aja belum? Ini aja yang belum. Nggak apa-apa. Iya, malam. Gantung. Yang Kemungkinan besar karena ada perbedaan di ininya. Dari tangan. Tadi juga kita ngambilnya pakai tangan kan. Enggak. Gue mau. Dulu. Ini enggak. Waduh, waktunya. Aja lah, Pak. Enak. Sudah. Ini yang Belum nih. Belum. Data 3. Let's go. Ini kan pengaruh konsentrasi. Ini yang mana? Itu udah masih di HP kan masih. Kalau yang teramati tadi apa? Yang MN-nya. Yang MN-nya tadi teramati gimana? Yang ditambah NN kapitalis. Ada gelembung. Oh di NN ada gelembung. Oh cepat. Oh ini. Ini dari tadi. Ya. Ini stop dan apa kan emang bingung. Kelompoknya Rada. 40 tuh. Rada. Oh, ini benar Pak Rada.
Oke jadi. Oke. Oke. Ya anak-anak, apa sudah selesai semuanya melakukan penyelidikan? Tapi Bagaimana praktikumnya gampang? Gampang susah. Apanya susah? Di bagian mengamati. Mengamati Ya, sama butuh kesabaran. Ya, menunggu reaksinya lama ya. Ada yang insiden? Ada? Tidak. Nah, berarti aman ya? Aman. LKPD-nya apa sudah dilengkapi? Sudah. Jadi sekarang kita mau ke pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Saya mau sekarang anak-anak untuk presentasikan hasil penyelidikannya ya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan orang tua kelompoknya dan dipresentasikan hasil untuk di luas permukaan. Silakan ke depan. Ya, yang lainnya perhatikan, silakan dimulai. Jadi kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Data hasil pengamatan yang kami dapat dari kelas kimia pertama yaitu kita MG ditambah waktu yang diperlukan adalah 9 menit semuanya dia mati namanya dicabut. Untuk kelas kimia yang kedua yaitu keserpihan kita magnesium dan HCl lalunya namanya supaya dia mati supaya dikondisikan. Anak-anak yang lain, kita samakan itu data praktikumnya. Kelompok 1 mendapatkan yang sisa magnesium ya dengan HCl 0,2 molar. Itu waktunya sekitar 9 menitan. Nah, ketika dipotong menjadi kecil-kecilan, waktu reaksinya sekitar 6 menitan. Kelompok yang lain bagaimana? Yang mana lebih cepat? Yang pita apa yang serpihan? Ini sama rasanya. Silakan dilanjut analisis. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat dianalisis bahwa Mg dalam berbentuk solid bereaksi dengan 2 HCl dalam bentuk larutan menjadi MgCl2 dalam bentuk larutan dan H2 dalam bentuk gas. Bagaimana pengaruh perbedaan ukuran bina magnesium terhadap waktu reaksinya terhadap HCl menghasilkan proton. Jadi semakin maka semakin cepat reaksinya dengan larutan HCl. Gas hidrogen yang terbentuk semakin cepat hilang. Untuk yang kedua, bagaimana pengaruh permukaan bidang permukaan terhadap laju reaksi? Laju reaksi dikaitkan dengan teori tumbukan. Ketika ukuran satu zat yang kecil, hal ini dapat memperluas permukaan bidang selanjutnya dengan luas permukaan bidang tumbukan. Hal ini menyebabkan peluang terjadinya tumbukan antar partikel koreksi akan semakin besar, sehingga semakin banyak partikel yang mampu mencapai energi aktivasi. Karena semakin banyaknya partikel yang mampu mencapai energi aktivasi, maka semakin banyak produk yang dapat dibentuk dan laju reaksi akan semakin cepat. Ya, bagaimana kelompok yang lain sudah menyimak? sedikit tapi sudah. Nah, intinya dari praktikum luas permukaan itu semakin kecil ukuran satnya, berarti kalian telah memperluas ya bidang sentuhnya. Jadi berbanding terbalik ya, kalau ukuran satnya semakin besar itu semakin sempit loh bidang sentuhnya. Coba dipecah menjadi berapa bagian, pasti dia akan jadi luas. Sehingga semua partikel bereaksi ya, baik HCl maupun pitanya itu punya peluang tumbukan yang lebih besar. Nah, kata dari kelompok 1, dengan meningkatnya peluang terjadinya tumbukan, maka energi aktivasinya semakin mudah apa semakin sulit terlampaui? Semakin mudah. Sehingga laju reaksi berlangsung semakin cepat. Apa ada yang ingin kelompok lain ada yang ingin menanggapi?
Sudah Ya, cukup. sudah pas ya. Silakan duduk, kasih applause dulu untuk teman. Kelompok 2 bagaimana? Mari konsentrasi, silakan sajikan ke depan. Yuk. Mengarah konsentrasi. Ya. Silakan temani satu orang lagi. Dong, belum ada. Ini dulu. Ini kan ayo, ini Sumbaun. ini data. Sedang melakukan Data hasil pengamatan gelas kimia 1 ICMG tambah HCl tambah HCl 2 ICMG tambah HCl 202 0,2 M Molar. molar. Waktu reaksi per detik 20 Yang kelas kimia 1 berapa? 20 menit 20 menit 20 menit. 22 detik. Ya. Perubahannya. Perubahan yang teramati pergerakan lembung lambat, lembung lebih banyak, lebih cepat Nah, berubah. itu yang kedua ya. Oh, udah kira. Karena yang kelas kimia 2 berapa menit menghabiskan? 14 menit 43 menit 43 detik. Perubahan yang teramati lebih cepat perubahannya. Kelompok yang lain, kalian cermati di waktu reaksi ya. Nah, berapa menit aja kalian menghabiskan waktu? Coba bandingkan kelompok 4 berapa menit aja? Nah, yang dipengaruhi konsentrasi. Yang untuk 0,1 molar menghabiskan berapa menit? 1,44 1 menit 1440 detik. Oh ya, di berapa detik? Ya, seribuan. Yang pengaruh ke yang 0,2 molar? 1366 detik. 1400 berbanding 1400 sama 1300. berarti yang 0,2 lebih cepat 100 detik ya. Kalau yang ini juga lebih cepat sekitar 6 menitan. Ya, yang untuk 0,2 molar. Jadi saya rasa sudah sama datanya, kita ke analisis. Analisis data. Analisa data Mg solid ditambah 2 HCl larutan bereaksi MgCl menghasilkan MgCl 2 dan gas gas H2 hidrogen ditambah H2 gas. Bagaimana pengaruh perbedaan konsentrasi larutan HCl terhadap waktu reaksinya terhadap magnesium untuk menghasilkan produk. Semakin tinggi konsentrasi larutan HCl, maka semakin cepat reaksinya dengan beta Mg. Gas hidrogen yang terbentuk semakin cepat reaksi. Bagaimanakah pengaruh konsentrasi terdapat laju reaksi jika dikaitkan dengan teori tumbuhan? Jawabannya, semakin tinggi suatu zat reaksi, maka semakin banyak pula jumlah partikel dari reaksi tersebut. Hal ini menyebabkan semakin banyak frekuensi tumbukan antara partikel satu dengan yang lainnya, sehingga energi aktivasi dapat semakin mudah untuk dilakukan. Kamu yang udah sendiri. Produk yang akan dihasilkan juga makin banyak dan laju reaksi akan semakin cepat.
Ya, ada yang bisa mengulang analisisnya dari kelompok 2? Bagaimana pengaruh konsentrasi yang berbeda terhadap kecepatan reaksi? Kalau konsentrasi itu berhubungan dengan apa, anak-anak? Konsentrasi semakin tinggi, konsentrasi semakin bagaimana jumlah molekulnya? Semakin banyak. Iya, semakin banyak. Itu intinya ya. Kalau dia konsentrasinya semakin tinggi, berarti jumlah molekul reaksi semakin banyak. Itulah yang menyebabkan peluang terjadinya tumbukan semakin besar ya. Nah, nanti akibatnya ke energi aktivasi dan kecepatan reaksi. Ya. Dari kelompok 2 apa yang kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Tidak. Ya, silakan duduk, kasih tepuk tangan dulu. Ya, nanti anak-anak hati-hati intonasi membacanya ya, biar nggak ambigu nanti. Kelompok 3 silakan untuk pengaruh suhu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan kami dari perwakilan kelompok 3 dan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Untuk data hasil pengamatannya, yang pertama HCl 1 molar yang direaksikan dengan N2S2O3 1 molar yang bersuhu 20 derajat Celcius memiliki waktu reaksi 7 detik, dan HCl 1 molar yang direaksikan dengan N2S2O3 1 molar yang bersuhu 50 derajat Celcius memiliki waktu reaksi 4 detik. Untuk analisis datanya, reaksi yang terjadi yaitu Mg solid yang direaksikan dengan 2 HCl aki menghasilkan MgCl2 aki dan H2 gas. Bagaimana pengaruh perbedaan suhu larutan EA2SO2O3 terhadap waktu reaksinya terhadap larutan HCl untuk menghasilkan produk? Semakin tinggi konsentrasi larutan HCl, maka semakin cepat reaksinya dengan halogen dan hidrogen yang berbentuk semakin cepat pula. Bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi jika dikaitkan dengan teori hubungan? Ketika suhu ditingkatkan, maka energi kinetik dari partikel reaksi akan semakin besar. Hal ini menyebabkan pergerakan partikel akan semakin cepat pula dengan meningkatkan pergerakan partikel. Maka hal ini dapat meningkatkan peluang terjadinya tumbukan atas partikel reaksi, sehingga semakin banyak partikel yang mengikuti sampai energi aktivasi. Karena semakin banyaknya partikel yang mampu mencapai energi aktivasi, maka semakin banyak produk yang dapat dibentuk dan laju reaksi akan semakin cepat. Dan lebih bagus intonasi membacanya. Ya, kita bilang. Coba saya minta bantuan absen 7 ya. Mana absen 7? Oh iya, ada. Berapa detik menghasilkan untuk HCl ENA2SO3 yang 20 derajat? Itu 7 detik, Ya, yang 50? 4 detik. 4 detik. Jadi kesimpulannya yang mana lebih cepat? Ya, yang suhunya 50 ditingkatkan suhunya ya. Kita analisis ya. Nah, kalau kita memanipulasi suhu dengan cara meningkatkan suhunya ya, itu berarti kita telah bagaimana? Kalau suhu hubungannya kemana? Temperatur. Suhu itu namanya temperatur. Yang untuk temperatur. Hubungannya kemana kalau meningkatkan suhu? Suhu hubungannya ke Sana. Nah, coba sekarang saya matiin kipasnya. Kita tutup jendelanya. Tumbukannya Bagaimana anak-anak sekarang kalau Panas. panasan banyak ya, banyak gerak? Kalau banyak gerak berarti gimana? Semakin banyak kemungkinan tumbukan. Ya, bukan. Apa dulu? Bagaimana pergerakan? Energi yang berhubungan dengan gerak apa? Energi kinetik. Energi kinetik. Jadi kalau suhunya ditingkatkan, energi kinetiknya makin besar juga ya, makin panik anak-anak. Seperti itu. Mencari celah yang kosong. Pasti anak-anak keluar dengan cepat seperti itu ya. Jadi kalau suhunya ditingkatkan, energi kinetik juga
juga meningkat. Nah, peluang kerjasama ditemukan semakin besar, ya, energi aktivasi semakin mudah untuk terlalui. Laju reaksi semakin bisa anak kelompok 5 gimana nih? Kelompok di belakang panggung? Ya, kelompok 5 apa ada yang ingin ditanggapi? Sekarang kita lanjut ya. Nah, dari kelompok 3 silakan kembali dan beri applause dulu. Wow. Kalian yang foto gue tuh tahu? Ya, kita lanjut mengarah katalis kelompok 4. Iya. Ini kayak ayam. Silakan. Pada perwakilan yang sangat kami hormati, guys. Ya, ini sekarang baru ada sepasang ya tadi. Sejenis saja. Ya, Terbuka aja tuh. ini sudah berpasangan berarti sudah stabil sekarang. Jadi menangkap sama melepas elektron. Jadi pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Hasil pengamatan dari kami, gelas kimia pertama H2O, K2O2 ditambah MnO2, waktu reaksinya itu detik. Hal yang teramati adalah gelembung bergerak di gelas kimia kedua H2O2, waktu reaksinya 8 detik. Hal yang teramati adalah gelembung bergerak dengan paru. Yang keempat, analisis data. Apakah tujuan dari penawaran MnO2 pada gelas kedua? MnO2 berperan sebagai katalis dalam reaksi penguraian H2O2. Reaksi adalah H2O2 dalam bentuk larutan menjadi H2O dalam bentuk liquid dan setengah O2 dalam bentuk gas. Bagaimanakah pengaruh penambahan MnO2 terhadap kecepatan terbentuknya gas atau gelembung busa? Dengan penambahan MnO2, maka waktu yang diperlukan untuk menghasilkan atau terbentuknya gelembung akan semakin cepat. Lalu terakhir, bagaimanakah pengaruh katalis terhadap laju reaksi jika dikaitkan dengan teori tumbukan? Katalis dapat menurunkan energi aktivasi. Jadi yang harus dilampau oleh partikel bereaksi akan semakin rendah, sehingga semakin banyak partikel bereaksi yang berpeluang untuk mencapai tersebut, dan produk yang dihasilkan akan semakin banyak dan laju reaksi akan semakin cepat. Ya. Bagaimana, ada yang mau ngasih komentar dulu? Yuk, silakan yuk Pengajian dari komentar kelompok yuk. 4. Sulit ya bilang aktivasi ya? Tulisnya aktivitas. Siapa tuh? Dinda. Sama kayak selalu kejadian anak-anak bilang larutan elektrolit gitu ya, pasti larutan elektronik. Ya, jadi sebenarnya ya, sebenarnya H2O2 itu mengalami reaksi apa tadi namanya? Iya, penguraian. Penguraiannya menjadi, coba kita baca pokok ini. Reaksinya, membaca persamaan reaksi dulu. Ada H2O2, larutan H2O2 larutan H2O2 yang berurai menjadi H2O dan liquid dan setengah suara. Iya, itu ya. Udah, jadi simak. Anak-anak kan sudah belajar persamaan termokimia. Ada entalpi pembentukan standar, ada apa lagi? Penguraian, pembakaran, pelarutan. Jadi sekarang adalah penguraian. Jadi tanda panah reaksi itu dibaca penguraian atau terurai menjadi, ya. Jadi larutan hidrogen perusida terurai menjadi air dan gas oksigen. Ya, jadi kalau pengaruh, oh iya, ada zat tadi MnO2 ya. MnO2 itu berperan sebagai apa? Kelompok 5, halo? Kelompok 5? Kelompok 5 MnO2 tadi berperan sebagai apa? Sebagai
Oh, mati. Katalis ya. Katalis itu apa anak-anak? Ini kelompoknya Katalis. sebulan. Ayo. Coba di searching dulu katalis itu apa? Dia untuk mempercepat laju reaksi. Apa itu? Katalis. Zat Zat yang dapat menambah Yang mempercepat laju reaksi. Iya. Dia ikut habis bereaksi nggak katalisnya? Enggak. Ya hanya Membantu, mempercepat. membantu. Jadi kerja katalis itu bagaimana Nana? Mempercepat. Menurunkan Energi aktivasi. ya. Silakan kita kasih plus untuk 4 ya. Labskul. Apa? Labskul. Labskul 5. Labskul. Gue udah jatuh tembus tuh nih. Tapi baru jatuh nama aku itu. Pemecahan masalahnya Ibu Madian tadi ya yang 1 buat HP gagal. Terus ya, 45. Pelan-pelan ya 40. kita mau diskusi. 40 loh. Mending 40 kan gue. Mana ada vaksin ya? Akhirnya mati orang udah beli bu. Halo semua, Tiket konser. kami dari perwakilan Bopo 5. Ini belum jadi. Setelah melakukan penyelidikan melalui percobaan pidana dapat ditemukan penyebab dan Masa bukti ketahuan terhadap kegagalan pembuatan HP oleh Ibu Made. lagi nggak screening ngirim gitu. A. Dari segi suhu yang digunakan sebagai tempat penyimpanan adonan HP, Ibu Made meletakkan adonan HP-nya langsung di dalam kulkas. Pemilihan suhu penyimpanan salah. Diskon blok. Ragi membutuhkan suhu yang lebih hangat untuk bekerja optimal dan mengurangi resiko kegagalan. Solusi yang ditawarkan, sebaiknya adonan tidak disimpan dalam lemari es, melainkan di suhu ruangan. B. Dari segi ukuran, Nah, dari masalahnya Ibu Made Ih, suhunya bagus, salah apa panjang. benar? Salah. Langsung disimpan. Kulkas. Sebab kegagalannya ya. Ya. Apa tadi? Ragi perlu suhu optimum ya. Ya. Sudah ya. Suhu ruang. Skala minimal. Solusinya di mana? Pak Firdaus. Pak Agus. Agus sudah diupati. Solusinya adalah menyimpannya pada suhu ruangan ya. Bupati, Ya, Pak. lanjut ke sebab yang kedua. B. Dari segi ukuran gula yang digunakan, Ibu Made menggunakan gula batu. Pemilihan ukuran gula salah. Semakin besar ukuran gula, maka gula tersebut akan semakin susah untuk bercampur dengan adonan lainnya. Hal ini menyebabkan tidak manisnya karena adonan tidak tercampur dengan baik. Solusi yang ditawarkan, sebaiknya gula yang digunakan adalah gula pasir dan memastikan ragi yang digunakan masih layak untuk digunakan. Kok bisa ragi ya? Din? Gula. Sebaiknya gula yang digunakan adalah gula pasir. Ya, kamu bahas kucing nyambungnya bikul. Pak Agus nih, Pak Agus. Jadi gulanya salah ya, dia pakai gula batu. Kalau gula batu kan sulit ya bercampur sama adonan yang lain. Kan Anda udah belajar tadi bagaimana pengaruhnya ke teori pembukaan. Kita lanjut. Ya, bagus. Sekarang pengaruh suhu sudah, luas lupa sudah. Apa lagi? Konsentrasinya gimana? Salah apa benar? Karena Sebab sedikitnya gula yang ditambahkan akan berkaitan dengan kerekatan zat perkatan, kepekatan. kepekatan. Ya, kepekatan zat yang digunakan atau dan dalam kasus ini Ibu Made menggunakan gula yang sedikit yang berarti konsentrasi gula yang rendah. Dikarenakan gula itu makanya bagi mikroorganisme pada ragi di mana gula akan dipecah menjadi karbon dioksida dan alkohol. Karena konsentrasi gula itu akan berdampak pada pertumbuhan atau perkembangan mikroorganisme sehingga ragi tidak bisa menjalankan fungsinya dengan dalam posisi ini sebaiknya Ibu Made menabung gula dalam
dalam porsi yang lebih banyak pada pembuatan roti. Iya. Masalahnya di konsentrasi gimana, anak-anak? Masalahnya di konsentrasi gimana? Gulanya gimana? Sedikit. Gula itu fungsinya apa sih? Buat permani. Pemanis. Pemanis. Saya itu pemanis untuk keraginya untuk apa dia? Biar mau Biar bekerja. memberi makan. Gulanya itu sebagai starternya untuk mikroorganisme yang hidup dalam ragi. Kalau anak-anak sudah belajar biologi pasti tahu bakteri apa yang terkandung pada ragi. Ya. Nah, itu nanti raginya yang akan setelah dikasih makan itu sama gulanya nanti akan diubah menjadi apa tadi? Karbon dioksida dan alkohol. Dalam hal ini etanol. Alkohol ada banyak ya jenisnya, ada metanol, etanol, propanol. Nanti anak-anak belajar di kelas 12. Ini etanol. Itulah yang memberikan sensasi yang agak ada rasa-rasa alkoholnya. Karbon dioksida yang ada nyes gitu kalau kalian makan tempenya kan ada suara krenyes-krenyes itu. Itulah karbon dioksidanya, ada gas keluar. Udah? Jadi harusnya dia menambahkan gula yang banyak. Next. Katalisnya gimana? Pakai katalis ya ibu kali. Pakai ragi nggak ibu kali? Pakai, cuma raginya gimana? Raginya Susah. Terus? di pemilihan raginya sebab ragi adalah katalis yang dapat mempercepat laju fermentasi. Dalam ragi terdapat organisme yang dapat mengubah pati menjadi gula atau glukosa dan dapat diubah menjadi alkohol dan karbon dioksida menjadi menjadi kualitas ragi. Raginya harus ya? Terus benar melengkapi agar menghasilkan produk yang baik atau bagus. Ya. Jadi raginya salah ya. Ya next time kalau Ibu Made bikin tape raginya harus ragi yang baru. Karena ragi ini berfungsi sebagai apa, Nana? Apa? Raginya berfungsi sebagai katalis. Nah, sudah ada yang mau berkomentar, ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, kasih applause dulu untuk. Ya, kita bisa next slide-nya. Slide-nya bisa di next. Iya, kita analisis dulu ya. Ya, tadi saya sudah amati praktikum kalian. Nah, yang saya nilai di sana anak-anak saat menuangkan larutannya. Ya. Ada yang kelebihan ukurnya dari 40 ml itu langsung dikembalikan ke botol stoknya. Itu salah. Ya. Kalau sudah mau mencapai skalanya yang mau dituju, anak-anak menggunakan pipet tetes. Cara menggunakan pipet tetes gimana? Tekannya adalah di luar, jangan di dalam cairannya, nanti akan keluar baunya kalau campurannya homogen. Kalau campurannya ada endapan gimana? Kalian tekan rubber pipetnya di dalam campurannya, larutannya ya. Ada endapan nanti kan keruh lagi seperti itu ya. Jadi ada gas yang kalian tambahkan ke dalam larutan. Kalau ditekannya di dalam, itu yang saya amati. Nah, tapi dari semuanya itu diskusinya antar kelompok sudah baik, ya, sudah kerja sama tim, sudah bagus. Cuma ada beberapa yang masih nyeleweng, ya, ada yang berhenti, ada yang ngomong di luar konteks laju reaksi. Nah, setelah kita evaluasi proses, sekarang hasilnya gimana? Saya mau minta simpulannya setelah belajar hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ada 2 orang. Kita ke cewek dulu ya. Ke Ayu Rianti. Ya. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, semakin tinggi suhu maka laju reaksi akan semakin cepat. Yang kedua, semakin tinggi konsentrasi maka laju reaksi akan semakin cepat. Yang ketiga, semakin besar luas permukaan bidang sentuh zat maka laju reaksi akan semakin cepat. Dan yang terakhir yaitu reaksi dengan penambahan katalis akan mampu mempercepat laju reaksi. Bagaimana simpulannya Rada? Sama? Simpulan kelompok lain? Ada yang berbeda? Ya, jadi kelompok Ayu Rianti dia
elevasi, luas permukaan sama katalus. Jadi sudah lengkap ya. Ya, beri penghargaan juga untuk Ayu Reaksi ya. Silakan kembali. Ya, evaluasi sudah, simpulan sudah. Berarti kita lanjut ke tahap berikutnya adalah Istirahat. istirahat. Ya, istirahatnya lewat Online aja. ya, lanjut lagi. Istirahat online. Skip ke post-test ya. Ya. Post-test lagi lanjut. Ya. Ya, sekarang anak-anak diatur dulu jaraknya ya supaya tidak bertumbukan satu sama lain. Ya, kalau ada kertas lempirannya satu saja untuk jawab supaya saya tahu pencapaian. Setiap individu keluarkan kertas ya. Bukan kerjain lagi. Kerjakan sendiri-sendiri. Bikin malu enggak kan Bu ya? Buat soalnya Nggak langsung dijawab. Bisa bikin apa lagi jawabannya. Daripada Ayu ini. Sudah? Sudah semua? Ini tarik. Anak-anak yang sudah kumpul, sampah-sampahnya dikumpulkan, dibuang di depan ya. Di bawah. Buang sampah dulu. Sudah semua masuk. Ini ya. kita tombol 5.000.
Hanya orang yang direvisi yang Ibu kemana ya? Belum ditutup pelajarannya. Kamu nyanyi ya? Itu kabur gue Duduk dulu kali ke kelompoknya. Duduk. Jadi hari ini anak-anak sudah selesai ini ya proses. 2 minggu depan teman-temannya anak-anak bikin poster. poster, bukan Siapkan poster. ya. Nanti saya kirimkan materialnya. Nah, karena sudah berakhir, kita akhiri pelajaran hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa dan salam. Berdiri. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Maturang Palamal Sandi. Makasih Bu. Terima kasih. Ada nggak?